Sudah pernah dengar yang namanya indeks glikemik? Bapak Ibu sekalian, apabila kita memilih makanan, pastikan indeks glikemiknya. Sebab indeks glikemik menentukan apakah saat kita memakan makanan itu aman untuk penderita diabetes. Mari kita lihat apa itu indeks glikemik. Apabila kita makan satu makanan dan kemudian penyerapan dalam tubuh menghasilkan gula yang rendah atau penyerapannya lambat, maka indeks glikemiknya juga rendah. Tapi apabila kita makan satu makanan dan ternyata makan itu menghasilkan asupan gula darah yang tinggi dan menyebabkan penyerapan gula menjadi juga lebih lama, maka indeks glikemiknya adalah tinggi. Artinya apa sih? Semakin tinggi indeks glikemik, maka gula di dalam tubuh akan semakin tinggi, dan itu tidak baik untuk penderita diabetes mellitus. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan kepada Anda yang namanya indeks insulin. Apa itu indeks insulin? Apabila kita memakan satu makanan, maka seperti tadi yang saya sharingkan, akan diubah menjadi gula darah, dan saat gula darah ini bekerja, maka akan merespon insulin. Bapak Ibu sekalian, maka dalam 2 jam kita ukur berapa cepat dan berapa banyak insulin yang dirangsang dari satu makanan, maka dikatakan indeks insulin. Semakin tinggi indeks insulin, artinya makanan tersebut membutuhkan waktu lebih lama untuk diserap, dan makanan tersebut menyebabkan lebih lama gula beredar di dalam darah. Dan apabila indeks insulin makanan itu rendah, maka makanan tersebut akan lebih cepat diserap ke dalam tubuh dan tidak menimbulkan gula darah yang terlalu lama dalam tubuh. Jadi, untuk penderita diabetes mellitus dianjurkan indeks insulin yang rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah data makanan yang kita ukur dari indeks glikemik. Apabila indeks glikemik itu di bawah 55, sebagai berikut makanannya, ini dikatakan lebih bagus untuk penderita diabetes mellitus. Dan apabila glikemik indeks satu makanan antara 56 sampai 69 seperti ini, nah ini adalah jenis makanan-makanan yang dikatakan sedang. Hati-hati untuk glikemik indeks di atas 70. Nah, warning nih untuk penderita diabetes mellitus. Maka HD mengadakan pengujian laboratorium di University of Sydney untuk menguji berapa besar glycemic index dan insulin index dan bagaimana peranan claver honey di dalam tubuh kita terhadap penderita diabetes mellitus. Mari kita ikutin. Berikut hasil dari penelitian University of Sydney. Kita coba dari 2 zat, yang pertama claver honey dan larutan gula. Pada saat dikonsumsi, kedua-duanya langsung naik di dalam tubuh, tetapi dalam 30 menit kita lihat bersama dalam tabel ini, claver honey hanya sampai sekian, sedangkan larutan gula peaknya lebih tinggi. Terbukti bahwa indeks glikemik claver honey lebih rendah. Dan kalau kita lihat di kurva, sebelum 2 jam claver honey sudah diserap dalam tubuh, sedangkan larutan gula masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk habis dalam tubuh. Di sini terbukti bahwa insulin indeks dari claver honey lebih rendah dan aman untuk penderita diabetes. Berapa angkanya? Wow, sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama, glycemic index dari claver honey hanya 53, yang artinya termasuk makanan yang rendah dalam glycemic index, aman untuk penderita diabetes. Dan berapa untuk insulin indeksnya? Hanya 49, sedangkan larutan gula 100. Ini artinya claver honey sangat cepat penyerapannya di dalam tubuh dan tidak menyebabkan yang namanya diabetes mellitus. So smart people, pilihlah makan kita dengan cerdas. Apabila kita memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah, membuat tubuh kita menjadi sehat. Tetapi apabila kita memilih makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, maka akan mendorong gula darah yang tinggi dan memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. So smart people, pilihlah makanan dengan cerdas dan menjadi healthy. Pilihlah makanan dengan indeks glikemik yang rendah dan sehat untuk tubuh kita. So, stay healthy. Selamat pagi.